Debut center back Timnas Indonesia Elkan Baget bersama klub barunya Millwall FC di laga pramusim kontra membuahkan hasil manis. Klub Liga 2 Inggris yang bermain 9 orang berhasil menaklukkan tim asal Spanyol CD Eldense 2-1 yang berlangsung di Spanyol Jumat 17 Juli 2026 waktu setempat. Kedua gol Millwall FC dalam laga persahabatan itu dicetak oleh TR Conte pada menit ke-8 dan M. Sykes di menit ke-22. Elkan Baget masuk pada menit ke-66 tampil solid dengan mencatatkan 1 penyelamatan di garis gawang pada menit 86 dan 3 sundulan intersepsi krusial. Di pertandingan tersebut, 2 pemain Millwall FC mendapat kartu merah dan harus bermain 9 orang dan lawannya bermain 10 orang. Elkan Baget resmi meninggalkan Ipswich Town dan bergabung secara permanen ke klub divisi Championship Millwall FC. Ia diikat dengan kontrak jangka panjang dan langsung menjadi rekrutan kelima Millwall pada bursa transfer musim panas. Debut kurang manis dialami striker Timnas Indonesia Ole Romeni bersama klub barunya Fortuna Sittard dalam laga persahabatan melawan klub Liga Yunani Olympiakos pada pertandingan persahabatan di CWO Kompleks Vlaardingen, Belanda, Jumat 17 Juli 2026 waktu setempat. Fortuna Sittard, klub Eredivisie Liga Belanda menyerah 1-3 atas Olympiakos. Pencetak gol tunggal untuk Fortuna Sittard dibuat oleh Yassin Ukili, sedangkan dari klub Liga Yunani tersebut dicetak melalui hat-trick oleh Ferreira da Silva. Di pertandingan tersebut, striker Timnas Indonesia Ole Romeni turun sebagai starter dan bermain 45 menit sebelum akhirnya diganti di babak kedua. Ole sempat memberikan umpan matang yang cukup apik kepada rekannya, Lequincio Zefwik, yang nyaris berbuah gol. Rekannya sesama pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner, bermain 90 menit dalam laga tersebut. Bek tengah Timnas Indonesia, Mace Hilgers, terancam didepak oleh FC Twente, meskipun dia baru saja memperpanjang kontrak. Pelatih John van den Brom mengindikasikan bahwa hingga kini, dia belum kembali ke klub. Masa depan Hilgers telah dipertanyakan selama setahun terakhir. Pemain berusia 25 tahun itu sudah mengindikasikan keinginan pindah pada tahun lalu. Namun tidak ada klub yang berani menebusnya pada saat itu. Saya sudah lama tidak bertemu atau berbicara dengan Mace. Saya sudah lama tidak bertemu atau berbicara dengannya karena ini adalah kontrak dengan klub. Dia tidak muncul, kata van den Brom. Tidak, saya rasa tidak ada jalan kembali, tapi itu tidak ada hubungannya dengan saya. Ketika saya mendengar bagaimana keadaan berjalan, itu bukan lelucon, pungkasnya. Timnas Indonesia menjadi favorit di ajang ASEAN Championship 2026 atau yang dulu bernama Piala AFF. Skuad Garuda tampil superior bersama John Hartman. Meski begitu, Timnas Indonesia dipastikan tidak akan menurunkan pemain yang sama seperti laga-laga sebelumnya di FIFA Matchday. John Hartman punya skuad dengan nama-nama baru dan kebanyakan dari mereka berasal dari kompetisi dalam negeri, Super League. Dan setelah mengetahui bahwa John Hartman tidak akan menurunkan skuad yang sama seperti di FIFA Matchday, Kim Sang-sik seperti tak acuh. Menghadapi Indonesia adalah cerita belakangan, kata Kim Sang-sik. Tujuan terpenting saat ini bagi tim nasional Vietnam adalah lolos dari babak penyisihan grup, dan baru setelah itu kita akan mempertimbangkan lawan berikutnya. Kami bertanding dengan semangat tertinggi untuk mencapai hasil yang baik, pungkas Kim Sang-sik. Persija Jakarta terus mematangkan persiapan menghadapi Super League 2026-2027. Setelah memulai latihan di Jakarta, Macan Kemayoran akan melanjutkan program pramusim dengan menggelar pemusatan latihan di Thailand. Pelatih Persija, Shin Tae-yong, memastikan training camp tersebut akan menjadi tahap penting dalam pembentukan tim. Selama berada di negeri Gajah Putih, skuad Macan Kemayoran tidak hanya menjalani latihan rutin, tetapi juga mulai memasuki fase pematangan taktik. Kami ke Thailand dari tanggal 27 Juli hingga 16 Agustus, ujar Shin Tae-yong. Pertama-tama, setelah pergi ke sana, kami akan melakukan latihan taktik kami, dan di bagian akhir sekitar 3 pertandingan, paling banyak 4 pertandingan, sekitar 3-4 pertandingan, jelasnya. PSS Sleman dikabarkan tertarik mendatangkan Shane Patinama dan Dimas Drajat. Kedua nama ini disebut-sebut masuk radar Super Elja untuk memperkuat skuad musim depan. Pelatih PSS Peter Huistra angkat bicara mengenai rumor yang makin santer berembus. Juru taktik tim asal Belanda itu belum bisa memastikan apakah kedua pemain tersebut benar-benar akan bergabung dengan timnya. Ini 2 pemain yang kami sukai, jadi kami akan mencobanya, kita tidak pernah tahu, ujar Huistra. Mantan pelatih Borneo FC itu tidak menampik, Shane Patinama dan Dimas Drajat memang termasuk kategori pemain yang diinginkan PSS untuk melakoni Super League 2026-2027. Ini 2 nama yang sangat bagus, namun Anda tidak selalu bisa mendapatkan mereka. Untuk pemain bagus selalu ada banyak ketertarikan dari klub lain, ujar mantan Direktur Teknik Timnas Indonesia tersebut.
Arema FC bergerak cepat menuntaskan persiapan menghadapi musim baru 2026-2027. Dalam sehari, manajemen membuat gebrakan dengan mengumumkan 3 pemain asing asal Brazil sekaligus menutup bursa transfer pemain asing musim ini. 3 nama yang diperkenalkan adalah gelandang serang Careca, penyerang sayap Marcos Vinicius Silvestre Gaspar, dan striker Gustavo Enrique Rodriguez. General Manager Arema FC Yusrin Alfitriandi mengatakan, Careca adalah pemain dengan karakter yang sesuai kebutuhan tim, dan proses perekrutannya telah melalui berbagai pertimbangan teknis bersama tim pelatih. Pengalamannya di berbagai kompetisi menjadi nilai tambah yang kami harapkan mampu meningkatkan kualitas permainan Arema FC, khususnya di sektor serangan, tuturnya. Persib Bandung resmi memperpanjang kontrak 3 pemain asing yakni Patricio Matricardi, Argentina, William Barros Pereira, dan Ramon Tanque de Andrade Sousa, Brasil, hingga tahun 2028. Keputusan ini menjadi bentuk kepercayaan klub terhadap kualitas, profesionalisme, serta kontribusi nyata ketiganya dalam perjalanan Persib meraih gelar juara Super League 2025-2026. Pada musim debutnya bersama Pangeran Biru, Matricardi, Barros, dan Ramon Tanque berhasil menunjukkan performa yang konsisten sekaligus menjadi bagian penting dalam keberhasilan tim menorehkan sejarah. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan mengatakan perpanjangan kontrak tersebut merupakan hasil evaluasi menyeluruh dan rekomendasi dari tim pelatih. Mereka dikontrak langsung 2 tahun atas kebutuhan tim dalam membangun skuad yang kompetitif untuk menghadapi tantangan musim mendatang. I-League resmi mengumumkan pembaruan kalender kompetisi musim 2026-2027, termasuk jadwal League Cup dan Championship. League Cup resmi digelar pada 3 November 2026. I-League memastikan jadwal League Cup sudah disusun dengan mempertimbangkan agenda kompetisi domestik maupun internasional. I-League memastikan Persib Bandung dan Borneo FC yang tampil di kompetisi antar klub Asia dan AFF Shopee Cup tidak akan ikut sejak awal. Persib Bandung dan Borneo FC akan memulai dari babak perempat final. Persib Bandung dan Borneo FC juga dipastikan bakal mengalami penyesuaian agenda andai berhasil melaju lebih jauh di kompetisi antar klub Asia atau AFF Shopee Cup. I-League akan melakukan penyesuaian jadwal lagi khusus untuk partai puncak. Sementara itu, tidak ada juga jadwal penyesuaian untuk kick-off Super League. Berdasarkan kalender awal, kick-off Super League 2026-2027 tetap digelar pada 4 September 2026. Aktivitas transfer Borneo FC jelang kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 mulai memunculkan sejumlah spekulasi menarik. Salah satu nama yang kini ramai diperbincangkan adalah gelandang asal Afrika Selatan Nyabulo Blom, yang disebut masuk radar pesut etam. Jika transfer ini benar-benar terwujud, maka Blom berpotensi kembali bekerja sama dengan pelatih anyar Borneo FC, Mauro Jeronimo. Keduanya diketahui pernah berada dalam satu tim saat membela klub Vietnam Nam Dinh pada musim 2025-2026. Situasi itu pula yang bisa menjadi keuntungan Borneo FC dalam perburuannya Bulo Blom. Mauro Jeronimo tentu sudah memahami karakter permainan sang gelandang. Pengalaman bermain di berbagai kompetisi internasional menjadi nilai tambah tersendiri.